Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang bagaimana peluang kerja dan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Namun, karena jumlah kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja, maka akan menimbulkan pengangguran. Dan disinilah letak permasalahan terjadi. Sebelum berbicara lebih jauh, kita perlu mengetahui pengertian dan konsepnya terlebih dahulu. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri merupakan suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan pengangguran merupakan golongan yang sudah masuk usia kerja tetapi belum melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Keduanya ini sangat berkaitan, di mana semakin besar tingkat kesempatan kerja, maka semakin kecil tingkat pengangguran. Begitupun sebaliknya, di mana semakin kecil tingkat kesempatan kerja, maka semakin besar tingkat pengangguran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja antara lain adanya inflasi. Terjadinya ketidakpastian ekonomi menyebabkan menaiknya biaya produksi dan operasional perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan dapat menahan atau mengurangi perekrutan baru sehingga dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, adanya tingkat upah. Tingginya tingkat upah dapat menjadi beban bagi perusahaan dalam hal biaya tenaga kerja, sehingga menyebabkan perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Yang terakhir, adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, cenderung menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya investasi baru, bisnis yang berkembang, dan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, maka peluang kerja dapat meningkat seiring perkembangan ekonomi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, adanya tingginya persaingan global sehingga diperlukannya penegakan peraturan untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang. Yang kedua, adalah rendahnya pemerataan industri mengakibatkan rendahnya mobilitas geografis. Perlu kebijakan pemerataan peluang kerja di seluruh Indonesia. Faktor pengangguran lainnya adalah ketidaksesuaian keterampilan dan pendidikan dengan kebutuhan industri. Kurangnya akses pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas SDM sehingga membatasi keterampilan seseorang. Selain itu, ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan serta persaingan ketat di antara fresh graduate dan tenaga kerja berpengalaman juga berpengaruh kepada tingkat pengangguran. Tidak lupa juga faktor karakteristik beberapa individu yang enggan aktif mencari pekerjaan juga merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan 3 tahun 2023. Leading sektor ekonomi Indonesia seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan beberapa sektor lainnya terus tumbuh sehingga meningkatkan kesempatan kerja meningkat. Dapat dilihat lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, serta akomodasi dan makanan serta minuman. Alasan pertumbuhan ini antara lain karena dorongan oleh peningkatan aktivitas produksi, mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan mancanegara, adanya acara nasional maupun internasional, serta mulainya periode pemilu. Di sini ada beberapa lapangan usaha pendorong utama ekonomi. Ada industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi pergudangan yang memiliki alasan-alasan tertentu sehingga dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesempatan kerja. Di era digital saat ini, ada banyak sekali peluang pekerjaan yang tercipta. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus wajib memanfaatkan peluang yang ada, seperti sebagai freelance, blogger, konten kreator, dan sebagainya. Penduduk usia kerja disingkat PUK merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus tahun 2023 sebanyak 212,59 juta orang, naik sebanyak 3,17 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2022.
Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 147,71 juta orang. Sisanya termaksud bukan angkatan kerja sebanyak 64,88 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 139,85 juta orang penduduk yang bekerja dan 7,86 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus tahun 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 3,99 juta orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 4,55 juta orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,56 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang disingkat TPAK mengalami peningkatan dibanding Agustus tahun 2022. TPAK pada Agustus tahun 2023 sebesar 69,48%, naik 0,85% poin dibanding Agustus tahun 2022. TPAK sendiri adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,26%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 54,52%. Dibandingkan Agustus tahun 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,39% poin dan 1,11% poin. Dan selama tahun terakhir, peningkatan TPAK pada penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Adapun tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus tahun 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah atau yang disebut tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat SD, bahkan tamat SD, yaitu sebesar 36,82%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan diploma S1, 2, 3, dan diploma 4 sebesar 12,76%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus tahun 2022. Dibandingkan dengan Agustus tahun 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan diploma 1 atau diploma 2 atau diploma 3 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,98% poin dan 0,01% poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan diploma 4, S1, S2, S3 mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas sebesar 0,72% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2023 sebesar 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja, sekitar 5 orang merupakan bukan pekerja atau pengangguran. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,56 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Pada tahun 2023, TPT laki-laki sebesar 5,42% lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan sebesar 5,15%. Jika dibandingkan dengan TPT nasional pada Agustus 2022, TPT laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang hampir sama, yakni masing-masing sebesar 0,51 dan 0,60%. Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan memiliki 6,40%
persentase lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah pedesaan, yakni 3,88%. Jika dibandingkan Agustus tahun 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sekitar 1,34% dan TPT pedesaan mengalami peningkatan sekitar 0,45%. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Angkatan Kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 9,31%. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 2,56%. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan dengan penurunan terbesar yang terjadi pada pendidikan sekolah menengah pertama, yaitu sebesar 1,17%. Sementara itu, lulusan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan lulusan diploma 4 serta S1, S2, dan S3 mengalami peningkatan TPT masing-masing sebesar 0,20% dan 0,30%. Selama Agustus tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2023, lapangan usaha akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu masing-masing sekitar 1,18 juta orang, 0,77 juta orang, dan 0,75 juta orang. 3 lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara lapangan usaha penyerap tenaga terbanyak adalah akomodasi dan makan minum, serta konstruksi dan pertanian. Berdasarkan data jumlah penduduk bekerja sekitar 139,85 juta orang pada bulan Agustus 2023, dapat disimpulkan distribusi status pekerjaan utama masyarakat di Indonesia memiliki presentasi paling banyak adalah sebagai buruh, karyawan, dan pegawai sebesar 37,68% dan pengusaha sebesar 23,3%. Proporsi penduduk yang bekerja dengan kegiatan formal terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerjaan dengan status buruh atau karyawan atau pegawai. Sementara itu, proporsi pekerja pada kegiatan informal cenderung mengalami fluktuasi dengan persentase tertinggi di bulan Agustus 2020 sebesar 60,47%. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang sering menjadi pertimbangan masyarakat Indonesia. Meningkatnya kemiskinan berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi dan permasalahan sosial lainnya. Lantas, bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia saat ini? Berikut adalah beberapa contoh peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga dapat mendorong investasi, konsumsi, ekspor, meningkatkan produksi, pendapatan nasional, serta menyerap tenaga kerja. Sementara kebijakan fiskal dengan pemotongan pajak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perusahaan, memacu belanja untuk mendukung produksi dan mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan mengurangi pengangguran struktural. Program seperti Kartu Prakerja di Indonesia membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan usaha pada sektor informal. Pengembangan sektor informal termasuk UKM dan usaha mikro didukung oleh program pemerintah seperti KUR dan bantuan modal usaha. Ini bertujuan memberikan modal, bimbingan, dan akses pasar agar usaha informal dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing.
Yang terakhir ada penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini membantu mengatasi pengangguran dengan memberikan peluang kerja di negara lain. Pemerintah melibatkan diri dalam aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga Indonesia di luar negeri melalui berbagai upaya seperti bantuan hukum, asuransi, dan kerjasama dengan negara tujuan. Kesimpulannya, tingkat kesempatan kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan positif seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan struktur lapangan kerja. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia, turut meningkatkan peluang kerja di berbagai sektor. Penduduk usia kerja sebagian besar didominasi oleh tamatan SD ke bawah. Tetapi pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM dengan berbagai kebijakan. Pemantauan terhadap TPT menunjukkan perubahan yang positif, dengan penurunan sekitar 0,56 juta orang pada Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022. Penurunan TPT ini dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, mencakup berbagai sektor ekonomi yang terus berkembang. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai program, sementara tingkat pengangguran tetap menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.